yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, benar nggak? Ya, saudara, itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan juga Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan efisiensi anggaran, terkait dengan pemilihan gubernur oleh pihak DPRD. Hal ini kemudian terus menjadi perbincangan dan pada kesempatan kali ini saya akan diskusikan dengan pakar hukum tata negara Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, apa kabar Mas Ferry? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kabar sehat ya Mas Ferry. Jadi kalau Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama Mas Ferry, jadi kita tidak belum langsung ke gubernur dipilih langsung oleh DPRD. Kita tidak ke sana dulu, kita bahas yang pertama dulu, apakah betul pilkada semahal itu Mas? Ya, yang membuat mahal pilkada itu kan lebih banyak karena tindakan peserta pilkada sendiri ya. Contoh misalnya tabiat memborong seluruh perahu dengan uang mahar. Ya. Peserta itu mencoba memastikan kemenangan agar hanya bertarung dengan kotak kosong. Ada sekitar 38 daerah yang melakukan itu. Kalau tidak keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan agar diupayakan dulu agar tidak terjadi kotak kosong, mungkin akan jauh lebih banyak. Nah, ini tabiat untuk menggelontorkan uang dengan sangat mubazir dan tidak produktif untuk ruang politik. Kedua, money politik. Semua mau dibeli, dibayar, begitu ya. Saksi dibayar, pemilih dibayar, penyelenggara dibayar. Ini yang membuat mahal. Ya. Dan belum tentu, problematikanya belum tentu mereka terpilih. Itu sebabnya ada gagasan agar menyederhanakan praktik kong kali kong di dalam pilkada dengan membawanya ke parlemen, karena di parlemen bisa diukur secara matematis seberapa banyak uang keluar dan seberapa potensial mereka bisa memenangkan pertarungan. Jadi kan jumlah anggota DPRD kabupaten kota provinsi kan bisa diketahui jumlahnya, sehingga mereka bisa menghitung matematika dana yang dibutuhkan. Kalau sudah keluar dananya, penghitungan matematikanya baik, maka potensi menangnya akan sangat mudah karena itu tinggal pemilih kali uang gitu ya, dan sama dengan terpilih atau tidak. Nah, itulah yang ada di kepala menurut saya kenapa kemudian pilkada langsung menurut versi teman-teman partai politik itu mahal, padahal mereka kewalahan saja menghadapi para pemilih yang makin lama makin cerdas, ya, yang kemudian mulai mendata berbagai hal, terutama pola kecurangan, sehingga tidak sederhana bagi mereka memenangkan pertarungan pilkada kemarin. Oke, Mas Ferry, tadi ada hal yang Anda katakan, kenapa yang bikin mahal adalah salah satunya adalah praktik money politik terhadap penyelenggara. Begitu, ini penyelenggara yang Anda maksud siapa, Mas Ferry? Ya, di dalam berbagai kasus ya, soal penyelenggara kan kita ketahui
banyak praktik tertangkapnya keterlibatan penyelenggara dalam mendesain kemenangan tertentu. Saya bisa menyebut kasus besarnya, misalnya kasus Wahyu ya di KPU RI itu kan bagaimana cara memainkan peran untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan berbagai cara. Nah, juga ada praktik-praktik yang menjalar ke berbagai KPU daerah soal itu. Nah, saya ingin mengatakan memang fenomenanya ada keterlibatan penyelenggara, hanya harus diakui itu belum serius dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena kalau dipakai laporan masyarakat tentang keterlibatan penyelenggara, bahkan harusnya ada bukti permulaan yang cukup untuk menyelidiki keterlibatan penyelenggara dalam praktik politik uang, itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Teman-teman pengawas sendiri, Bawaslu misalnya, tidak terlalu maksimal soal-soal seperti itu ya. Bahkan cenderung bisa dikatakan sangat pasif. Jadi itu kenyataan lapangannya ya, bahwa ada ruang penyelenggara terlibat. Oke, dalam pidato kemarin juga disampaikan ternyata yang mahal itu tidak hanya dari paslonnya saja, Mas Ferry, tapi juga dari negaranya, karena ada anggaran juga begitu. Kalau misalkan anggaran ini tidak dikeluarkan untuk pilkada, maka anggaran ini bisa direalokasi untuk kepentingan yang lain, untuk masyarakat begitu kurang lebih ya, dengan berbagai peruntukannya. Bagaimana Mas Ferry merespons hal ini? Ya, karena negara seringkali menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik, praktik bantuan sosial misalnya ya. Itu kan digeber menjelang hari H pilkada. Semua ditata sedemikian rupa untuk dikeluarkan, anggarannya dicarikan. Misalnya ada dana bansosnya, dana tasnya belum ada, pakai dana tas wakil presiden misalnya. Itu kan praktik double budgeting yang sebenarnya menghabiskan dan membubazirkan keuangan negara. Jadi wajar saja kalau niatan politiknya untuk menggunakan dana anggaran negara agar untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Belum lagi penurunan teman-teman kepolisian di berbagai wilayah tertentu itu kan juga membutuhkan anggaran. Itu ada buktinya Mas Ferry? Sorry. Kami mendeteksinya di beberapa daerah ya. Beberapa hari yang lalu kan sudah kami launching ya, misalnya penggunaan dana anggaran pooling sistem Kapolri untuk dikaitkan dengan penyerahan bantuan sosial. Itu kan double budgeting lagi ya untuk kepentingan bansos, apakah kepentingan pilkada. Nah ini kan uang negara lagi dikucurkan. Belum lagi upaya-upaya yang lain yang melibatkan elemen-elemen negara tertentu. Prakteknya sebagai contoh, menteri-menteri tertentu turun ke daerah untuk memberikan kesan mendukung pasangan calon tertentu, dan sekali lagi itu uang negara. Jadi sebenarnya yang tidak tertib dalam menjalankan keuangan negara itu adalah penyelenggara negara sendiri yang punya modus kepentingan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah. Jadi sekali lagi praktik penghematan anggaran itu bisa dilakukan dengan sikap ya bahwa pilkada itu adalah urusan peserta, prinsipal dalam pilkada. Negara dalam hal ini penyelenggara negara, pejabat negara tidak dalam rangka untuk ikut campur, apalagi menggunakan anggaran negara untuk mendukung pasangan di daerah tertentu. Jadi yang bermasalah ya mereka sendiri, lalu kemudian yang dihukum adalah pemilih, kan agak aneh ya. Praktik uang yang jor-joran itu adalah praktik yang dilakukan pejabat negara, lalu yang diberi sanksi adalah pemilih dengan menghilangkan hak pilih mereka. Kan bagi saya ketentuan undang-undang pilkada dan pemilu yang memberikan sanksi kepada peserta atau pejabat negara yang bermain di dalam urusan pilkada itu tidak dijalankan ya. Tidak ada sanksi untuk peserta, tidak ada sanksi untuk partai, tidak ada sanksi untuk tim sukses, tidak ada sanksi untuk ASN, tidak ada sanksi untuk kepala desa dan lain-lain, termasuk aparat penegak hukum
yang terlibat dalam pilkada dan itu bukan wilayah mereka gitu, untuk terlibat. Coba bayangkan undang-undang ASN, undang-undang Polri, undang-undang TNI, undang-undang desa, itu sebenarnya mengatur soal sanksi bagi siapapun di antara mereka yang terlibat di dalam mendukung pasangan calon. Ternyata tidak dipraktikkan. Bahkan ya, undang-undang pilkada itu memberikan sanksi kepada presiden dan wakil presiden yang terlibat ya, mengeluarkan kebijakan dan tindakan kepada salah satu pasangan calon yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon lainnya. Itu diberikan sanksi pasal 71. Tetapi oleh Bawaslu malah pasal 70 yang dipakai. Jadi sengaja menggunakan pasal yang tidak tepat agar tidak diberi sanksi. Padahal pasal yang tepatnya ada begitu ya. Nah, praktik seperti ini menurut saya menyebabkan ya akhirnya penggunaan anggaran negara terlalu banyak, sementara nanti yang disalahkan rakyat, padahal masih banyak sanksi untuk mereka. Ujuk-ujuk sebenarnya ini muncul lebih karena mereka kalah di dalam pilkada tertentu, merasa tidak bisa dikendalikan, lalu memindahkannya ke parlemen untuk kepentingan politik, penguasaan eksekutif, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Oke, Mas, jadi kesimpulannya terkait dengan mahal tidaknya pilkada itu, menurut Anda mahal atau tidak? Mahal bagi peserta yang curang, tidak mahal kalau kemudian penyelenggara melakukannya dengan efektif dan efisien. Misalnya, tidak diperlukan lagi kampanye sosialisasi di baliho, tapi lebih fokus ke media sosial, itu tidak dilakukan oleh penyelenggara. Di pemilu presiden kemarin digunakan pesawat, itu mahal, padahal tidak diperlukan pesawat pribadi ini maksudnya ya, pesawat jet pribadi. Di pilkada saat ini lebih banyak pertemuan-pertemuan di hotel untuk berkomunikasi antara penyelenggara di daerah dan tingkat pusat, padahal teknologi Zoom sudah ada begitu ya. Ini kan pertemuan yang hampir tiap bulan menjelang hari H pemilihan, itu memubazirkan anggaran sangat luar biasa. Padahal itu bukan esensi proses penyelenggaraan pilkada. Jadi bayangkan pemubaziran itu kita ketahui, tapi malah mengatakan yang salah itu rakyat. Beban anggaran kami banyak, beban anggaran negara juga banyak loh. Mereka sendiri kalau mau mengkoreksi ya, melakukan evaluasi, sudah bisa ditemukan pasti menurut saya pemubaziran anggaran itu karena efektif dan efisien tidak terjadi dalam praktik penyelenggaraan pilkada kita. Jadi aneh juga kalau mereka menyalahkan hak daulat publiknya ya. Oke, jadi kemudian kita beralih ke variabel berikutnya. Pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD. Sepertinya ini kan masih wacana ya sampai dengan saat ini ya. Sekalipun ini masih wacana, belum ketok palu dan seterusnya. Tapi meskipun ini masih wacana, kita harus mendiskusikan secara serius juga ya, Mas Ferry. Jadi menurut Anda apa dampaknya jika pemilihan kepala daerah atau kepala daerah itu ditentukan oleh DPRD? Dampaknya kemana saja? Ya, pertama perlu dipahami maksud asli ya, original intent pasal 18 soal pemilihan kepala daerah. Memang frasanya umum ya, dipilih secara demokratis gitu ya, sehingga bisa dimaknai untuk daerah-daerah tertentu seperti Yogyakarta dapat dipilih melalui konsep kerajaan yang ada. Tetapi makna demokratis untuk daerah lain adalah pemilihan langsung. Itu bisa kita baca perdebatannya dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, pemaknaan menyimpang untuk mengatakan bahwa ini dapat dipilih oleh DPRD, itu pemaknaan lebih kepada strategi politik ya. Sebab dengan dipilih melalui DPRD, partai politik dominan bisa kemudian mengatur permainan. Nah, perlu kita ketahui di daerah itu cukup beragam partai politik yang dominan, terutama partai-partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus. Jadi aromanya sudah bisa diketahui, ini adalah upaya untuk memenangkan pertarungan pilkada di masa depan dengan melakukan praktik koalisi yang sangat mayoritas di berbagai daerah,
agar kemudian pimpinan pusat atau pemerintahan pusat yang berada di bawah koalisi Kim Plus Plus dapat memainkan peran yang jauh lebih maksimal untuk menguasai pemilihan kepala daerah. Kalau selama ini kan mereka kerumitan ya, cukup variatif ya. Tidak semua daerah adalah pendukung partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus Plus. Mereka perlu berupaya mendekati betul hati rakyat agar mereka bisa memenangkan pilkada. Menang pemilu nasional tidak berarti dapat memenangkan pilkada, karena itu juga bergantung kepada calon. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh partai-partai ingin dominan di mana-mana, agar tidak muncul calon-calon pesaing di masa depan. Lalu ya mereka ingin mengatur sedemikian rupa di parlemen sehingga rakyat bisa dikendalikan melalui pemilihan parlemen. Bagi saya contoh Pak Presiden Prabowo juga salah ya. Contohnya adalah Malaysia, Singapura dan India. Perlu diketahui 3 negara itu punya sistem pemerintahan yang berbeda dengan kita sehingga menganalogikan itu harus disesuaikan dengan mereka pasti totally wrong ya, pasti itu salah dan salah contoh. Misalnya Malaysia itu sistemnya parlementer, jadi tidak ada pemilihan perdana menteri karena secara otomatis begitu pemilihan legislatif dilangsungkan, partai pemenang itu sudah pasti memenangkan kursi perdana menteri. Dan harus diingat, dalam sistem parlementer tidak ada presiden. Memang Pak Prabowo mau jabatan beliau dia hapus, begitu ya, dipindahkan kepada raja-raja tertentu dan eksekutif hanya dipimpin oleh perdana menteri berdasarkan keinginan partai paling dominan di parlemen. Partai paling dominan di parlemen adalah PDIP. Jadi agak lucu juga contoh beliau ya. Emang beliau mau menyingkirkan diri beliau sendiri. Jadi tidak tepat. Kedua contohnya Singapura dan India. 2 negara ini sistemnya campuran. Ada presiden, ada perdana menteri. Sekarang kalau itu yang dicontoh oleh presiden, emang siapa perdana menterinya? Pak Presiden Jokowi atau bagaimana? Jadi contohnya sudah salah, sehingga hasil kesimpulannya juga salah. Maka menurut saya ini terlalu cepat menyimpulkan, padahal ceritanya pilkada mau dievaluasi. Evaluasinya belum terjadi, tapi kesimpulannya sudah dikampanyekan kemana-mana. Masa referensinya Pak Bahlil kan Menteri Investasi. Masih lumayan kalau ceritanya adalah Menteri Keuangan bicara soal penghematan anggaran. Ini investasi. Jadi Menteri bagi saya, SDM sekarang, Mas Ferry. SDM gitu ya, juga masih tidak tepat itu gitu ya. Tambah tidak tepat kalau beliau memberikan contoh. Oke, Mas Ferry, ketika memang nantinya jika wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pihak DPRD, apakah ini sebuah muncul pertanyaan begini, apakah ini sama dengan menghilangkan hak pilih dari warga sipil itu sendiri? Ya, di dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat yang berdaulat gitu. Kalau kemudian hak pilih rakyat dihilangkan, dialihkan kepada parlemen, menurut saya gagasan reformasi sudah hilang. Rakyat tidak lagi berdaulat, tetapi parlemen, lembaga legislatif yang berdaulat menjalankan kedaulatan rakyat itu, dan itu tapi tidak kalau sesuai ada pemikiran yang memilih, kalau ada pemikiran begini Mas Ferry, yang memilih parlemen, yang memilih anggota DPRD kan rakyat juga. Nah, itu yang namanya sistem parlementer. Kita presidensial gitu ya. Dalam sistem presidensial, kamar kita dipisahkan, termasuk proses pemilihannya. Sedangkan sistem parlemen 1 kali proses pemilihan, begitu parlemen sudah terpilih, partai yang paling dominan, koalisi paling dominan, dialah yang menentukan eksekutif, eksekutifnya sekaligus legislatif. Jadi ada perkawinan eksekutif di dalam tubuh legislatif. Jadi eksekutif adalah anggota legislatif juga, makanya disebut parlementer. Sementara kita sistemnya presidensial. Presidensial dipilih sendiri, anggota parlemen dipilih sendiri. Makanya disebut sistem presidensial, karena kecenderungan kekuasaan ada di dalam sistem presidensial. Ya, makanya saya sebut contoh presiden salah. Kalau argumentasinya mengatakan
bahwa parlemen dipilih rakyat, lalu mereka lah yang memilih pimpinan, persis itu adalah gagasan parlementer. Dan kita tidak menganut sistem itu ya, kita menganut sistem presidensial ya. Kita tidak menganut sistem itu, kita dulu memang agak-agak campuran, tetapi setelah reformasi kita menyatakan bahwa kita murni presidensial. Bahkan kalau kita mau bicarakan apa yang dilakukan oleh Bapak bangsa dan Ibu bangsa kita, beliau-beliau itu menggagas bahwa cerita masa lalu adalah cerita revolusi, sementara undang-undang dasarnya. Kita harus memperbaiki undang-undang dasar kita di kemudian hari. Kita sudah perbaiki, patuhi undang-undang dasar yang sudah kita perbaiki. Gitu. Jadi kemungkinan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan hanya sebatas wacana saja atau seperti apa kalau Anda melihat probability-nya? Dari dulu teman-teman partai politik itu nafsu betul memindahkan konsep. Dari era Pak SBY sudah berlangsung dikritik lalu keluar Perpu Pak SBY untuk membatalkan rencana itu. Undang-undangnya sudah pernah jadi gitu ya, dibatalkan. Di zaman Pak Jokowi digelindingkan lagi berkali-kali, orang marah menolak itu, lalu sekarang dimunculkan lagi. Tetapi cara memunculkannya, Mas Rekso, itu sudah pasti tidak fair. Kenapa tidak fair? Kalau punya gagasan konstitusional, mestinya sebelum pemilu disampaikan, dikampanyekan. Kalau kemudian publik tetap memilih yang mengkampanyekan, artinya publik setuju. Sehingga mereka setelah pemilu boleh menjalankan gagasan itu. Ini ketika kampanye tidak pernah menyebutkan karena takut dengan publik, sebab ide mereka memindahkan konsep pemilihan kepala daerah itu tidak populis di mata rakyat. Mereka bisa tidak terpilih, mereka tidak kampanyekan, tidak bahas begitu ya. Tapi setelah pemilu, tiba-tiba muncul. Pertanyaan besar, itu keinginan dan kepentingan siapa kok tiba-tiba muncul? Dugaan kami ya kepentingan politik, karena secara konsep mereka lebih mudah mengendalikan parlemen, memenangkan pilkada, dan sesuai dengan kepentingan partai yang mayoritas. Berarti tujuan itu atau wacana ini digulirkan setelah pilkada selesai, tujuannya itu, Mas Ferry? Seperti Anda sampaikan. Iya, tujuannya itu. Dan kan aneh juga ya, katanya mau mengevaluasi, jangankan mengevaluasi, pilkada baru selesai tidak sampai seminggu. Tiba-tiba sudah ada hasil evaluasinya. Evaluasinya saja belum dilakukan, tapi sudah dikampanyekan hasilnya bahwa ini harus diubah melalui mekanisme di parlemen. Saya rasa ini bukan evaluasi, ini adalah keinginan politik, pemaksaan untuk demokrasi konstitusional kita. Oke, baik Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya pada kesempatan kali ini. Kita ikuti terus Mas, bagaimana perkembangan wacana ini ke depannya. Selamat sore Mas Ferry, terima kasih. Sore, terima kasih Mas. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sekali lagi ini masih wacana dan ini digulirkan, disampaikan di acara Partai Golkar dan di situ juga disinggung juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya tunggu komentar Anda saudara, bagaimana menurut Anda? Setujukah Anda jika kepala daerah dipimpin langsung oleh DPRD? Salam SCTV.